Belajar dari Raja Daud, kesalahan bukan akhir, tapi awal dari pemulihan. Dalam perjalanan hidup, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, bahkan orang yang begitu dekat dengan Tuhan seperti Raja Daud pun pernah jatuh. Salah satu kesalahan terbesar Daud adalah saat ia mengambil istri Uria dan merancang kematian Uria yang dapat kita baca kisahnya di dalam 2 Samuel pasal 11. Itu bukan sekedar dosa pribadi, tapi juga kegagalan moral sebagai raja. Namun, yang luar biasa dari Daud bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia mau belajar dari kesalahannya. Ketika Nabi Nathan menegurnya, Daud tidak menyalahkan orang lain atau mencari pembenaran, tetapi ia merendahkan diri dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13a dikatakan, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dari ayat ini kita dapat melihat bagaimana Daud yang adalah seorang raja menyesali perbuatannya dan bertobat. Kisah pertobatannya ini, ia tuliskan dalam Mazmur pasal 51, di mana dalam Mazmurnya ini, ia mengungkapkan sebuah doa pertobatan yang menunjukkan hatinya yang hancur namun tetap berharap pada belas kasihan Allah. Hal ini diungkapkan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 19, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Ingat, kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan iman, tetapi bisa menjadi langkah awal menuju kedewasaan rohani. Tuhan tidak mencari orang sempurna, melainkan orang yang rendah hati dan mau berubah. Seperti Daud, kita bisa bangkit dan dipakai Tuhan kembali. Pertanyaan yang harus direnungkan dalam hidup kita adalah bagaimana cara kita keluar dari kesalahan dengan belajar dari Daud. Pertama, akui kesalahan dengan jujur. Daud menyadari betul bahwa dengan mengakui kesalahannya ia akan terbebas dari murka Tuhan. Jangan menyangkal atau menyalahkan orang lain. Hadapi dengan terbuka di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 5 dikatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Kedua, bertobat dengan tulus. Setiap dosa mengakibatkan kerusakan segala yang baik dalam hidup kita. Itulah sebabnya, bertobat bukan hanya sekadar merasa bersalah, tapi berbalik dari jalan yang salah dan mencari kehendak Tuhan. Ketiga, belajar dari pengalaman. Jadikan kesalahan sebagai guru. Tanyakan pada Tuhan, apa yang Engkau ingin aku pelajari? Keempat, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kembali dalam doa, pujian, dan firman Tuhan. Dekatkan diri padanya setiap hari. Kelima, lanjutkan hidup dengan iman. Jangan terjebak dalam rasa bersalah, karena Tuhan sanggup memulihkan dan memakai hidupmu kembali. Seperti Daud, kesalahan kita tidak harus menjadi penutup cerita. Di tangan Tuhan, itu bisa menjadi titik balik menuju pemulihan dan rencananya yang lebih besar. Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak bangkit kembali. Alkitab mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, Amsal pasal 24 ayat 16a. Jadi, semangat dan tetap percaya, Tuhan tidak selesai bekerja dalam hidupmu. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.